Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semua, serta bagi Mbak Kinkin selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang kami hormati. Kami dari kelompok 11 kelas A angkatan 2024 yang beranggotakan saya sendiri Kalista Agatha Maharani dengan NIM 14 10 62 40 27 dan rekan saya. Zahira Rahmawati dengan NIM 14 10 62 408. Dan di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari paper kualitatif yang telah kami rancang dan kami buat yang berjudul Analisis Wacana Kritis Model Tony True tentang Opini Publik dalam unggahan Instagram Girl Up Universitas Negeri Jakarta, Pembantu versus Pekerja Rumah Tangga. Why does the way we call them matter? Pada slide 3 dan untuk bab satu sendiri di bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Di sini, kami menjelaskan bahwa bahasa adalah merupakan sistem representasi yang sifatnya itu tidak pernah netral, dan di dalam setiap pilihan kata tersebut itu selalu terselip konstruksi kalimat dan pola transivitas yang digunakan dalam sebuah teks yang mengandung operasi ideologis. Jadi, di setiap pilihan kata atau bahasa itu pasti mengandung ideologis yang menetapkan cara pandang kita terhadap memandang suatu realitas sosial. Dan pernyataan ini juga menjadi salah satu asumsi yang paling dasar dari tradisi analisis wacana kritis atau Critical Discourse Analysis atau CDA. Di mana ditegaskan juga oleh Fairclough pada tahun 1995 di mana bahasa merupakan suatu medan di mana ideologi itu diproduksi dan juga diperebutkan maknanya dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, di era media sosial yang sekarang sudah mendominasi segala ruang publik, pernyataan tersebut itu bukan cuma sekadar klaim belaka saja, tapi memperoleh urgensi yang memang sangat konkret dan juga dapat kita amati. Pada tahun 2008, Theo van Leeuwen juga menjelaskan pada bukunya yang berjudul Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis, dia menegaskan bahwa sebenarnya semua teks tanpa terkecuali merupakan rekontekstualization dari praktik sosial tertentu. Artinya, setiap teks itu bukanlah suatu cermin yang memantulkan realitas secara apa adanya, melainkan sebuah transformasi yang menyaring dan juga menambahkan elemen-elemen tertentu dengan kepentingan konteks di mana teks tersebut direproduksi dan diproduksi. Nah, di sini Van Leeuwen juga menjelaskan bahwa proses ini itu terdapat peran-peran krusial tentang siapa aja yang dihadirkan, siapa yang dikecualikan, dan juga siapa yang diposisikan sebagai agen aktif dan juga agen objek pasif. Nah, di sini Instagram sebagai salah satu platform media sosial dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif di Indonesia, itu telah mengalami evolusi yang sangat pesat dan jauh melampaui fungsinya sebagai medium berbagi konten visual semata. Nah, platform Instagram ini telah bertransformasi nih dari apa yang McWell dan Dawes pada tahun 2020 sebut sebagai ruang produksi wacana publik yang demokratis, di mana di sini aktor-aktor non-institusional itu memiliki kemampuan untuk memproduksi dan juga mendistribusikan wacana dengan jangkauan yang sebelumnya hanya dicapai oleh institusi media mainstream dan lain-lain. Nah, tapi sebagaimana ditekankan oleh De Fleur, distribusi itu, secara luas tidak secara otomatis menghasilkan pengaruh yang proporsional, tetapi, tergantung dengan sejauh mana sebuah pesan itu berhasil menembus dan juga menetap pada suatu agenda publik. Nah, persoalan tersebut ini, kami, jabarkan dengan penelitian kami yang berjudul, Pembantu versus Pekerja Rumah Tangga. Kami mengambil 2 objek penelitian ini, di mana secara linguistis ini tuh, antara pembantu versus pekerja rumah tangga bukan sekedar perbedaan stilistik atau preferensi pilihan kata aja, tetapi, ini ada, yang disebut releksikalisasi, di mana di sini tuh terdapat proses penggunaan kata alternatif untuk menamai ulang realitas sosial dengan tujuan menggeser seluruh kerangka ideologis yang memaknainya. Trio sendiri juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pilihan kata, seperti contohnya teroris versus freedom fighters atau Rhodesians versus Zimbabweans, di mana ini tuh bukan sekedar perbedaan stilistik aja, tetapi mencerminkan a comprehensive systematic kind of difference in
and in thinking about specific matters. Nah, di sini istilah pembantu itu secara leksikal mengandung muatan subordinasi dan juga informalitas yang sangat kuat. Sementara secara morfologis kata ini juga terbentuk dari prefiks "pe" yang membentuk nomina agentif dari verba membantu dan yaitu seseorang yang melakukan tindakan membantu pihak lain. Nah, dalam struktur semantik sendiri dan juga pragmatis bahasa Indonesia, relasi pembantu majikan ini distrukturkan sebagai relasi personal dan hierarkis, di mana pihak pembantu itu tidak memiliki status hukum yang setara dengan pekerja formal. Sebaliknya, frasa pekerja rumah tangga itu menempatkan aktivitas yang sama dalam kerangka hubungan kerja formal dan mengaktifkan seluruh jaringan kewajiban dan juga perlindungan hukum yang melekat pada status pekerja. Nah, di sini relaksikalisasi dari pembantu menjadi pekerja rumah tangga adalah tindakan ideologis yang menggeser realitas sosial dari ranah personal ke ranah hukum ketenaga kerjaan. Nah, kami, memiliki relevansi analisis linguistis karena ini diperkuat nih secara dramatis oleh data empiris dalam slide 4 unggahan Girl Up UNJ, yaitu lebih dari 3.308 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu tercatat tahun 2021 sampai 2024. Nah, fakta ini tuh menegaskan bahwa pertarungan antara makna pembantu dan pekerja rumah tangga itu bukan pertarungan akademis mata, tetapi pertarungan tentang apakah pekerjaan domestik itu diakui sebagai pekerjaan nyata yang dilindungi hukum, dan apakah orang yang melakukannya itu dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki atau sebagai objek sosial yang bergantung pada kebaikan majikannya. Nah, penelitian kami juga tidak berhenti pada level analisis linguistis semata saja, tetapi terdapat pertanyaan yang lebih strategis dan lebih luas. Yaitu apakah konstruksi linguistis yang dilakukan oleh Girl Up UNJ ini berhasil membentuk opini publik, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai audiens utamanya. Nah, pertanyaan ini juga membawa penelitian ke dalam teori agenda setting yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972 dan kemudian dikompilasi secara komprehensif dan dalam, Protest and, McCombs pada tahun 1991 yang, berjudul Agenda Settings, Readings on Media, Public Opinion, and Policy Making. Nah, di dalam kerangka teori ini, media itu termasuk media sosial, berfungsi sebagai salah satu bentuk media baru yang paling dominan di era digital dan tidak sekedar memberitakan atau menyampaikan realitas khalayak saja, melainkan secara aktif menetapkan apa yang dianggap penting oleh publik atau salience, dan bagaimana publik ini memikirkan suatu isu dan pada akhirnya bagaimana opini publik itu terbentuk. Makeup sendiri itu juga menyatakan dengan sangat jelas di bukunya pada halaman 18, "While the mass media may have little influence on the direction or intensity of attitudes, it is hypothesized that the mass media set the agenda for each political campaign, influencing the salience of attitudes toward the political issue." Nah, ini lebih lanjut menjelaskan juga bahwa establishing this salience among the public, placing an issue or topic on the public agenda so that it becomes the focus of public attention, thought, and discussion is the first stage of formation of public opinion. Nah, di sini dengan demikian dalam konteks penelitian ini, unggahan Instagram Grow Up UNJ ini berfungsi sebagai instrumen agenda setting yang berupaya untuk menempatkan isu penamaan dan hak PRT ke dalam agenda publik mahasiswanya. Nah, penelitian ini juga mengintegrasikan dua kerangka teoritis secara simultan dan saling melengkapi, yaitu pertama, model Tony True atau, dalam buku Fowler et al. Pada tahun 1979 sebagai alat analisis linguistis mikronya yang berfungsi untuk membedah proses leksikal, transitivitas, dan juga transformasi sintaksis dalam teks. Yang kedua, 6 dimensi opini publik dari teori agenda setting dari Protest and McCombs pada tahun 1991 sebagai kerangka analisis makronya, dan juga, diperkaya juga dengan konsep-konsep dari Van Leeuwen tahun 2008 tentang recontextualization, social actor network, and social action network sebagai jembatan teoritisnya. Nah, di sini fokus penelitian kami itu,
terbagi menjadi pemilihan diksi, struktur linguistik, serta strategi representasi yang digunakan dalam slide 3 dan slide 4. Nah, hal ini menjadi penting untuk dikaji. Jika kami kaitkan dengan 6 dimensi opini publik dalam teori agenda setting, penelitian ini itu menetapkan fokus pada persoalan berikut, yaitu bagaimana konstruksi linguistis dalam slide 3 dan slide 4 unggahan Instagram Girl Up Universitas Negeri Jakarta yang berjudul Pembantu versus Pekerja Rumah Tangga, Why Does the Way We Call the Matter membentuk opini publik. Lalu untuk bagian 1.3 terkait tujuan penelitian itu untuk menganalisis bagaimana konstruksi linguistis dalam slide 3 dan slide 4 unggahan Instagram Girl Up Universitas Negeri Jakarta membentuk opini publik melalui model Tony True. Nah, untuk bagian 1.4 terkait manfaat penelitian, berdasarkan fokusnya dan juga tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini itu diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian akademik. Nah, di sini ada dua manfaat. Yang pertama itu manfaat akademis, yaitu untuk memberikan kontribusi, memperkaya literatur akademik Indonesia, dan juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme rekontekstualization dalam menjembatani analisis teks dan analisis efek media. Ada juga manfaat praktis yaitu untuk memberikan pemahaman bagi komunitas aktivisme, menjadi referensi bagi advokasi HPRT, dan juga meningkatkan literasi kritis audiens. Kita lanjut ke bagian bab 2 terkait kajian teori, di mana untuk bagian 2.1 yaitu konsep, penelitian ini sendiri itu berpijak pada 3 konsep fundamental yang memang saling berkaitan dan juga membentuk kerangka analisis yang kohesif. Nah, konsep yang pertama itu adalah wacana atau discourse, di mana ini tuh tidak dipahami sebagai semata-mata sekumpulan teks saja yang sifatnya netral, melainkan sebagai praktik sosial yang aktif untuk merepresentasikan, membangun, dan memperebutkan realitas tertentu. Di sini Vercox juga menjelaskan ya bahwa wacana adalah sistem representasi yang selalu terikat pada relasi kekuasaan dan ideologi, di mana setiap teks itu mengandung pilihan-pilihan yang mencerminkan pandangan dunia tertentu dan secara aktif memproduksi serta mereproduksi relasi sosial tertentu dalam masyarakat. Nah, Theo van Leeuwen juga memperluas nih konsep wacana ini melalui gagasannya, yaitu discourse as I conceive of them in this book can be realized not only linguistically but also by means of other semiotic modes. Ia juga menjelaskan nih bahwa recontextualization ini adalah proses di mana praktik sosial itu dimasukkan ke dalam praktik sosial yang lain. Nah, konsep ketiga itu adalah opini publik dalam konteks komunikasi massa. Nah, dalam kerangka teori agenda setting yang kami, eee, miliki itu dikembangkan oleh Meckams and Shaw pada tahun 1972, dan di sini opini publik itu dipahami bukan sebagai entitas dari, yang terbentuk secara spontan dan otonom saja, tetapi sebagai produk dari proses sosial. Di sini ada review literatur yang kami gunakan. Kurang lebih ada 10 literatur dari jurnal-jurnal terdahulu yang kami gunakan. Nah, dari penelitian literatur di atas dapat diidentifikasikan bahwa salah penelitian yang paling signifikan adalah tidak adanya penelitian sebelumnya yang secara eksplisit mengintegrasikan model Tony True dengan teori agenda setting sebagai dua kerangka analisis yang saling melengkapi. Yang kedua, tidak ada penelitian yang menggunakan konsep recontextualization Van Leeuwen sebagai jembatan teoritis, dan tidak ada penelitian yang menganalisis secara sistematis bagaimana pilihan-pilihan linguistis dalam konten aktivisme digital berbahasa campuran Indonesia-Inggris beroperasi untuk membentuk 6 dimensi opini publik. Lalu untuk bagian 2.3 terkait kajian teori, di sini kami menggunakan analisis wacana kritis, yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, dan di sini, kami menerapkan model Tony True dengan menawarkan fokus yang lebih spesifik nih dalam, level linguistis mikro, di mana bagaimana pilihan-pilihan bahasa yang tampak teknis dan objektif sebenarnya itu mengandung dan mereproduksi posisi ideologis yang sangat-sangat spesifik. Nah, kenapa kami memilih pendekatan trio ini? Karena pendekatan ini, itu relevan dengan objek penelitian kami, yaitu pertarungan antara pembantu dan pekerja rumah tangga. Lalu untuk bagian 2.3.2 terkait model analisis Tony True, kami menggunakan dasar teoritis dan 3 dimensi analisis dari Tony True. Dijelaskan juga nih di halaman 94 di bukunya, yaitu to the extent that the concept in a discourse and are related as a system,
They are part of theory or ideology. That is a system, concept, and image which are a way of seeing and grasping things and interpreting what is seen or heard or read. Jadi, jadi terus sendiri juga mencakup 3 dimensi analisis utama nih yang menjadi alat bedah linguistis dalam penelitian ini. Mungkin teman-teman bisa lihat juga ada pasifikasi, nominalisasi, sini juga ada dimensi-dimensi dari Tony True, yaitu proses leksikal dan transivitas. Tapi kami tidak menggunakan dimensi ini sebagai dimensi penelitian kami. Ini hanya sebagai konsep yang kami gunakan saja. Nah, ini adalah, konsep yang dijelaskan oleh Tony True, yaitu ada dimensi pertama itu proses proses leksikal, di mana ini merujuk pada cara teks memilih kosakata dari medan leksikal. Seperti contohnya teroris versus freedom fighters, atau Rhodesian versus Zimbabweans, dan pembantu versus pekerja rumah tangga. Lalu yang dimensi kedua yaitu terkait transivitas atau transivity, di mana kalau transivitas sendiri ini tuh merujuk pada cara teks itu merepresentasikan partisipan dan juga proses klausa, di mana khususnya siapa yang jadi pelaku aktif dan juga pasif. Dan siapa yang dijadikan partisipan yang terdampak dan bagaimana relasi kausal antara keduanya itu digambarkan. Lalu di dimensi ketiga ini ada terkait transformasi sintaksis atau synthetic transformation, di mana transformasi ini mencakup 2 proses utama yang paling signifikan secara ideologis, yaitu pasifisasi dan nominalisasi, di mana keduanya adalah strategi linguistis. Oke, lanjut untuk bagian 2.3.3 terkait recontextualization dan social actors networks, yaitu kontribusi Van Leeuwen. Di mana di sini, teman-teman bisa melihat ada penjelasan terkait social actor and action network Van Leeuwen. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, di mana di sini kalau prinsip dari recontextualization sendiri, setiap teks itu berarti merupakan transformasi dari praktik sosial tertentu. Nah, kategori ini juga memberikan dimensi analitis yang memperkaya model Tony terus secara langsung. Di sini bagian teori agenda setting dan 6 dimensi opini publik. Nah, kami menggunakan teori agenda setting sebagai salah satu teori komunikasi, dan kami menggunakan variabel opini publik yang mencakup di dalam teori agenda setting. Nah, teori ini tuh mengemukakan proposisi yang tampaknya sederhana, tapi sebenarnya implikasi ini sangat luas. Nah, teman-teman juga bisa lihat sendiri nih alur dari teori agenda setting yang kami gunakan pada penelitian kami. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kami menggunakan 6 dimensi. Yang dimensi pertama yaitu salience atau kemenonjolan isu, di mana ini merupakan dimensi yang sangat dasar ya. Karena salience ini mengukur seberapa menonjol suatu isu di dalam benak publik. Lalu yang kedua ada dimensi direction and intensity of attitudes atau arah dan intensitas sikap, di mana di sini merujuk pada arah sikap publik terhadap suatu isu. Lalu dimensi yang ketiga yaitu awareness atau kesadaran publik, di mana di sini itu mengembangkan pengukuran agenda publik ketiga level awareness yang sangat berbeda secara kualitatif. Yang keempat ada public agenda atau agenda publik, di mana di sini itu membedakan 3 jenis public agenda yang mencerminkan cara yang berbeda, di mana isu itu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari audiens. Ada interpersonal, dan perceived community public agenda. Yang kelima yaitu ada dimensi cognition and attitude formation, yaitu terkait bahwa, eee, pengetahuan, pemahaman, dan juga representasi mental yang dimiliki individu tentang suatu isu. Ada dimensi yang terakhir yaitu public concern dan intensity of public concern, di mana ini terkait hal ini terkait, persentase tertinggi yang dicapai suatu isu dalam agenda publik. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya di sini. Lalu untuk variasi bahasa dan ideologi gender sebagai konteks analisis, ini juga menampilkan fenomena code switching, dan ada juga di sini perkataan seperti debate question, reality check, and just like other workers, dan lain-lain. Nah, untuk variabel penelitian kami, yaitu opini publik dalam unggahan Instagram Girl Up Universitas Negeri Jakarta. Dan di sini juga ada definisi operasional, indikator teks, dan penguatan konseptual dari Van Leeuwen. Di sini juga ada operasionalisasi konsep yang kami sudah rancang, ada variabel, dimensi, dan indikator, subindikator, serta instrumen analisis.
Lalu lanjut masuk ke bab bab 3 terkait metode penelitian. Untuk paradigma penelitian sendiri yang kami menggunakan paradigma kritis atau critical paradigma sebagai landasan epistemologis, di mana, ini menentukan cara kami memandang objek penelitian kami dan, berangkat dari pertanyaan yang diajukan dan menginterpretasikan temuan. Di sini, paradigma kritis sendiri itu juga memiliki akar intelektual dalam tradisi Frankfurt School, khususnya pada tradisi AWK ya. Nah, kenapa kami memilih paradigma kritis sebagai paradigma penelitian kami? Hal ini juga didasari dari 3 pertimbangan yang sebenarnya saling berkaitan. Yang pertama itu secara ontologis, objek penelitian ini adalah teks aktivisme gender di media sosial. Nah, secara eksplisit pasti berada di dalam arena pertarungan makna dan juga ideologi tentang kerja, gender, dan kelas sosial. Lalu, yang kedua, secara epistemologis, kerangka teori yang digunakan itu model Tony True dan teori agenda setting, dan keduanya itu berakar dalam tradisi yang menolak netralitas bahasa dan media. Di mana, mereka itu memandang bahwa analisis teks itu sebagai tindakan kritis yang memiliki konsekuensi sosial. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu secara aksiologis, isu substantif yang dikaji yaitu ketidakadilan terhadap PRT yang terekspresikan dan diperkuat. Lalu untuk pendekatan penelitian ini, yaitu kualitatif interpretatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan secara kritis bagaimana makna diproduksi dan bagaimana opini publik dibentuk melalui konstruksi linguistis dalam teks. Nah, di sini Creswell sendiri juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ada pendekatan yang tepat ketika tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang kompleks dari fenomena sosial atau opini orang melalui proses analisis data yang bersifat induktif, interpretatif, dan kontekstual. Nah, jenis pendekatan kualitatif yang secara spesifik kami gunakan yaitu analisis wacana kritis atau critical discourse analysis, di mana ia tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tetapi juga menjelaskan hubungannya. Lalu untuk bagian 3.3 terkait metode penelitian, kami menggunakan metode analisis wacana kritis dengan dua kerangka utama yang diintegrasikan secara simultan, yaitu mode Tony Truth sebagai kerangka analisis linguistis mikro, dan juga konsep-konsep dari Van Leeuwen sebagai kerangka sosiologis yang memang memperhalus dan memperluas analisis tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada alur dari analisis penelitian kami, ada dari objek penelitian ke transkripsi data, ke analisis linguistis mikro, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang tahap pertama itu yaitu mengidentifikasi dan mentranskripsikan data. Di mana seluruh teks verbal di slide 3 dan 4 itu ditranskripsi secara lengkap dan akurat. Yang tahap kedua yaitu menganalisis proses leksikal, di mana penelitian sendiri memetakan secara sistematis semua pilihan kosakatanya yang bermuatan ideologis dalam teks. Tahap ketiga ada menganalisis proses transivitas, tahap keempat ada menganalisis transformasi sintaksis, dan tahap yang terakhir yaitu menginterpretasikan dimensi opini publik. Lalu untuk, bagian 3.4 terkait teknik penarikan informan. Di sini, kami kan menggunakan unggahan GitHub UNJ yang diunggah pada tanggal 15 Maret 2026 dan kami memilih slide 3 dan slide 4 secara full posif dan didasari pada pertimbangan bahwa memang kedua slide ini tuh mengandung muatan linguistis. Nah, ada pun alasan mengapa kami memilih 2 slide tersebut. Untuk slide 3 sendiri itu dipilih karena memang memuat konteks leksikal langsung antara dua istilah kunci beserta argumen ideologis yang menyertainya. Dan slide 4 itu dikarenakan memuat data empiris dan juga pertanyaan retoris atau pertanyaan retorika yang berfungsi sebagai mekanisme pembentuk public concern dan salient sekaligus menyajikan pola transivitas dan transformasi sintaksis yang paling kompleks dan informatif. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri untuk penelitian kami menggunakan dokumentasi digital berupa tangkapan layar, unggahan Instagram yang diambil langsung dari akun @girlup.unj dan juga disertai oleh transkripsi teks verbal yang akurat. Nah, nantinya seluruh data itu akan disimpan dengan metadata yang lengkap
dengan, ada tanggal unggah, nama akun, dan judul unggahan yang memang memungkinkan untuk verifikasi dan audit trail. Mungkin sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Zahira, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kalista. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai 3.5 mengenai keabsahan data. Boleh di next berikutnya. Ya, jadi di sini kita terdapat gambar yang mana mengenai triangulasi teori. Yang mana itu teknik pertama ada triangulasi teori, di mana penelitian ini menggunakan 3 kerangka. Bisa dilihat ada analisis, ada konteks, ada dimensi opini. Yang pertama, penelitian ini tuh ada dari model Tony True. Terus juga ada dari Van Leeuwen, kemudian juga ada dari agenda setting. Boleh dilanjut? Oke, stop. Oke. Jadi di teknik pertama itu membahas triangulasi, dan yang di teknik kedua ini membahas audit trail, di mana penelitian ini mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses analisis, mulai dari transkrip data, identifikasi elemen linguistik, proses interpretasi, hingga penarikan kesimpulan dari akhir analisis. Lalu dokumentasi ini mencakup tangkapan layar ataupun catatan analisis. Kemudian dengan adanya audit trail ini akan membuat proses penelitian menjadi transparan dan dapat ditelusuri kembali. Boleh dilanjut? Oke, baik. Berikutnya masuk ke dalam strategi penelitian, yang mana strategi penelitian kita ini menggunakan strategi single text in-depth analysis atau analisis mendalam terhadap satu teks, yakni unggahan Instagram Grow Up UNJ. Lalu strategi ini juga dipilih karena berbagai pertimbangan, dan tentunya strategi analisis teks tunggal ini tradisinya kuat karena dari analisis wacana kritis yang dianut oleh Tony True dan kawan-kawan. Berikutnya, lanjut ke bawah. Dan bukan hanya dari Tony True dan rekan-rekan, Fairclough dari buku Fairclough juga menegaskan bahwa analisis kritis ini mensyaratkan perhatian terpusat pada objek teks yang mana dimensi tekstual, diskursif, dan sosial dapat ditelusuri secara simultan. Lalu dalam konteks penelitian ini, yang mana strategi tersebut diterapkan pada slide 3-4 unggahan Instagram Glow Up WNJ, yang mana membangun argumentasi tentang pentingnya penggunaan istilah pekerja rumah tangga dibanding pembantu. Oke, berikutnya. Di 3.7 mengenai metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi digital, yaitu metode yang relevan untuk objek penelitian yang berupa konten media sosial, yaitu Instagram tentunya, berbentuk teks dan juga verbal visual. Sumber data primer pada penelitian ini adalah unggahan Instagram akun dari @growupunj dengan judul berikut, yang mana dengan fokus analisis yang kita ambil ada di slide 3-4 sebagai unit analisis penelitian. Lalu pemilihan slide 3-4 ini dilakukan secara purposif berdasarkan 3 pertimbangan, yang dimana terlewat. Oke, baik. Alasan pertamanya itu karena kedua slide ini secara eksplisit membangun argumentasi mengenai relasi antara pilihan kata pembantu dan juga kata pekerja rumah tangga dengan konstruksi makna sosial yang membentuk opini publik. Kemudian, alasan kedua ini, teks pada slide tersebut itu mengandung pilihan leksikal yang ideologis dan relevan untuk kita kaji tentunya melalui dimensi proses-proses tersebut, yang dimana
dianut dalam model Tony Drew. Kemudian alasan ketiga yaitu unggahan ini diproduksi oleh komunitas aktivisme mahasiswa yang secara eksplisit memiliki tujuan edukatif dan juga persuasif, sehingga memenuhi karakteristik sebagai teks yang memuat konstruksi ideologis dan layak dikaji secara kritis. Dan prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua langkah, yang mana langkah pertama adalah pengambilan tangkapan layar, yaitu screenshot pada slide 3 hingga 4 secara langsung. Kemudian langkah kedua adalah transkripsi seluruh elemen linguistik. Lalu dari Van Leeuwen juga menegaskan bahwa dalam multimodal, unsur visual dan verbal sama-sama berkontribusi dalam konstruksi makna, sehingga penciptaan konteks visual menjadi bagian integral dalam pengumpulan data. Lanjut ke dalam 3.8, metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis wacana kritis tentunya, yaitu dengan menggunakan model Tony Drew sebagai kerangka analisis utama. Model ini dipilih karena menyediakan 3 perangkat analisis, linguistis, leksikal, transitivitas, dan juga mampu membedah bagaimana opini publik tentang pekerja rumah tangga dikonstruksi dalam unggahan Instagram Glow Up. Kemudian lanjut ke bawah. Oke, cukup. Analisis ini juga diperkaya dengan konsep representasi aktor sosial dari Van Leeuwen, juga dari dimensi-dimensi sosial dari temuan linguistik tentunya, dan proses analisis ini dilakukan melalui 4 tahap yang berurutan namun bersifat interaktif, yang dimana tahap pertama itu adalah pembacaan dan pemetaan teks secara menyeluruh, yang mana peneliti membaca keseluruhan isi slide 3 hingga 4 untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai tema sentral, arah argumentasi, serta strategis retoris. Lalu juga tahap kedua adalah analisis proses leksikal, yang mana peneliti yaitu kita mengidentifikasi pilihan kosakata yang digunakan. Lalu di tahap ketiga adalah analisis transitivitas, yang mana kita sebagai peneliti menganalisis struktur klausa untuk menelusuri distribusi agen. Lanjut, tahap keempat adalah analisis transformasi. Kemudian kita lanjut, berikutnya. Oke, kita masuk ke dalam bab 4. Bab 4 yaitu mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan. Yang dimana ada 4.1 deskripsi objek penelitian, baik. Objek penelitian kita kali ini yaitu slide 3 hingga 4 dari unggahan Instagram akun Glow Up UNC yang diterbitkan pada 15 Maret 2026. Unggahan ini merupakan bagian dari konten berformat carousel yang diberi judul keseluruhan dalam pembantu versus pekerja rumah tangga, dan juga bisa dilihat di sini, yang mana ditandai dengan hashtag edukasi gender serta aktivisme feminis digital. Lalu berikut bisa dilihat bagaimana postingan pada slide ketiga. Bisa saya bacakan. Berisi, kalian sadar gak di banyak rumah tangga di Indonesia istilah pembantu masih sering digunakan untuk menyebut orang yang bekerja membantu pekerjaan domestik. Dan mungkin untuk teks berikutnya bisa dilihat di sini ada gabungan kata dari kalimat Inggrisnya juga ada dan juga bahasa Indonesianya juga ada. Lalu di slide ketiga ini menampilkan teks verbal dengan latar belakang visual-visual seperti tersebut. Oke, lanjut. Oke, berikutnya di gambar di slide 4 pada unggahan Instagram, yang mana slide 4 ini menampilkan teks verbal dengan latar belakang pink berbeda dari
teks sebelumnya atau slide sebelumnya, di mana di sini lebih ditekankan mengenai penggunaan kalimat Inggris yang dimana dengan boleh di next, tipografinya juga berbeda dan juga dari perspektif rekontekstualisasi dari Van Leeuwen tentunya kedua slide tersebut itu merupakan transformasi dari setidaknya 3 praktik sosial yang berbeda, yang mana yang pertama itu praktik advokasi dari hak PRT yang biasanya itu berlangsung berlangsung di ruang-ruang formal seperti forum kebijakan, sidang legislatif, dan juga demonstrasi publik. Kemudian yang kedua, perspektif rekontekstualisasi dari Van Leeuwen ini ada praktik penelitian dan dokumentasi kasus yang menghasilkan data dengan fakta akurat, data yang terhitung 3.308 kasus. Kemudian yang ketiga adanya praktik edukasi publik yang biasanya berlangsung di ruang-ruang boleh di next ya ruang-ruang akademik atau ruang-ruang yang formal seperti itu. Kemudian di 4.2 ada analisis mikro, model Tony True pada slide 34 di mana ada poin yang pertama itu ada analisis mikro, model Tony True. Di sini ada proses leksikal yang paling dominan, lalu paling sistematis, yang mana yang dimana kata dari pembantu dan juga istilah tersebut itu merupakan medan leksikal yang sangat spesifik dalam bahasa Indonesia, yang dimana secara morfologis kata itu terbentuk dari premix, yang mana dari kata pe yang membentuk nomina agentif dari verba dasar bantu atau membantu. Analisis komponen semantisnya itu mengungkap sistem makna yang sangat khas dari kata pembantu, yang mana merupakan entitas yang melakukan tindakan membantu pihak lain yang secara pragmatis berarti ia berada dalam posisi subordinat dengan pihak yang dibantu. Juga kata ini mengaktifkan seluruh jaringan makna yang berkaitan dengan relasi hierarkis, majikan atau pembantu. Boleh dilanjut? Berikutnya ini masih membahas tentang pembantu dan pekerja rumah tangga. Dan juga di poin kedua itu ada analisis transitivitas, distribusi agensi dan reframing PRT sebagai subjek aktif, yang mana analisis transitivitas ini dalam kedua slide mengungkap pola distribusi agensi yang sangat signifikan dan konsisten secara ideologis. Boleh di next? Kita masuk ke poin ketiga. Boleh next. Ini masih membahas mengenai 4.2, kita lanjut. 4.3 itu tentang analisis transformasi sintaksis yang terdiri dari pasifasi, nominalisasi, dan juga efek ideologisnya. Yang mana analisis transformasi sintaksis ini mengidentifikasi dua proses utama yang beroperasi secara sistematis dalam kedua slide tersebut. Kemudian yang berisi slide 2 itu ada pasifisasi dan juga nominalisasi. Keduanya ini memiliki efek ideologis yang berbeda namun saling melengkapi dalam membangun wacana yang spesifik tentang PRT dalam kondisi mereka. Seperti itu. Lanjut. Lanjut. Masih mengenai kita lanjut ke 4.3 yang mana masuk dalam analisis opini publik, yang mana 6 dimensi dalam kerangka agenda setting. Yang pertama ada salience, yang mana bagaimana isu hak PRT ini diangkat ke permukaan kesadaran publik. Lalu lanjut berikutnya ke pembahasan 4.3.2. Boleh dilanjut?
Oke, 3.2 itu tentang direction and intensity of attitudes, yang mana membentuk arah dan juga kekuatan sikap dari audiens. Jadi McCombs dan juga Shaw yang mana mereka tuh menyatakan bahwa media tuh memiliki pengaruh yang lebih terbatas pada direction and intensity dibandingkan pada silence. Dan juga namun dalam teks ini adalah konten aktivisme yang mana dirancang secara eksplisit untuk persuasi bukan sekedar informasi yang mana nantinya akan membentuk arah dan juga opini publik dalam sikap audiens. Lanjut. Oke, kita masuk ke dalam 4.3 yang mana membahas awareness yang terdiri dari 3 level kesadaran yang dibangun secara progresif. Kita akan membahas ini secara runtut, yang dimana level pertama dari awareness ini atau dari isu secara umum yang dibangun langsung sejak kalimat pada slide 3 yang dimana ada pertanyaan, kalian sadar gak di banyak rumah tangga, istilah pembantu, dan lain-lain, dan seterusnya. Dimana di sini langsung menempatkan pembaca pada level pertama, yang dimana awareness. Ada sebuah fenomena, dan juga ada penggunaan istilah pembantu yang layak untuk diperhatikan dan juga dipertanyakan. Kemudian kita lanjut ke level kedua, awareness, yang itu membahas pemahaman sub-isu. Ya, sub-isu yang lebih spesifik dibangun melalui penjelasan tentang perbedaan ideologis antara dua istilah. Kata pembantu seringkali memberikan kesan bahwa pekerjaan itu hanya sekedar membantu secara informal, bukan sebuah pekerjaan profesional. Itu di level kedua. Lanjut di dalam level ketiga. Level ketiga awareness itu ada informasi spesifik dan juga terverifikasi, yang mana itu dibangun paling kuat melalui slide 4 dengan data akurat yang menyertakan adanya angka yang terdiri dari 3.308 kasus kekerasan. Seperti itu. Lanjut ke dalam 3.4 public agenda yang mengaktifkan 3 jenis agenda publik secara simultan. Oke, di sini boleh di slide. Oke, stop. Yang pertama itu ada penggunaan kata kalian, artinya jamak. Karena secara gramatikal itu menempatkan pembaca dalam komunitas pembaca kolektif dan juga kemungkinan adanya diskusi kebersamaan. Lalu yang kedua itu ada format konten Instagram yang mana teknisnya ini memungkinkan dan mendorong sharing dari fitur-fitur Instagram untuk repost ataupun share. Dan yang ketiga ini adanya data dan argumentasi yang disajikan. Memberikan audiens ini talking points-nya itu ada mana mereka tuh gunakan dalam diskusi sehari-hari dengan berdasarkan adanya kedataan. Berikut, lanjut. Oke, kita masuk ke dalam 4.3.5. Ada cognition and attitude formation dari mendistrupsi, naturalisasi, dan mengubah kerangka pikir. Oke, perubahan kognisi yang paling mendasar itu diinisiasi oleh slide 3 dan juga lanjut. Oke. Dari slide 3 itu ada mekanisme denaturalisasi ini yang dimana bervariasi untuk teknik oleh Van Leeuwen, yang mana dia menyebutkan adanya eksplisitasi dari rekontekstualisasi. Boleh dilanjut ke bawah. Oke, di sini juga ada reframing dari agensi dari kata PRT-nya yang diidentifikasi dalam analisis transitivitas, yang mana kognisi-nya ini sangat signifikan
ketika pekerja rumah tangga itu diposisikan sebagai subjek aktif yang punya hak. Representatif kognitifnya itu audiens tentang PRT itu berpotensi untuk bergeser dari objek yang bergantung pada kebaikan majikan menjadi subjek hukum yang memilih hak yang dapat diklaim. Dan pergeseran representasi itu masuk dalam kerangka dari Lang, yang mana adanya pergeseran dari towards change in the silences of certain object on the political landscape, yang dimana teks ini tidak hanya memberikan informasi baru, tapi juga mengubah kerangka pikir dari PRT yang juga secara fundamental, seperti itu. Lanjut ke dalam 43.6, public concern, yang mana membangun kepedulian publik melalui data dan kontradiksi moral. Juga dari beberapa ahli yang menyatakan tentang hal tersebut, dan dalam konteks teks Instagram, public concern ini dibangun bukan melalui pengukuran polling, tapi melalui mekanisme retoris yang mendorong audiens untuk merasa bahwa isu ini tuh isu yang penting, isu yang mendesak, dan memerlukan perhatian serta tindakan. Dan di slide 4, itu merupakan arena utama pembangunan public concern, yang mana adanya 3 mekanisme yang bekerja secara berlapis. Lanjut. Oke, sebelumnya yang di mekanisme pertama itu ada penyajian data empiris, dan juga kedua ada amplifikasi retoris, kemudian yang ketiga, lanjut. Ya, ada eksploitasi dari kontradiksi moral. Lalu di sini kita masuk ke dalam 4.4, triangulasi teori dari konvergensi, analisis wacana kritis, dan agenda setting dalam kerangka Van Leeuwen. Lanjut. Oke, dari perspektif model Tony True yang kita bahas, intinya itu adalah analisis menunjukkan bahwa slide 3 dan 4 ini menggunakan 3 mekanisme ideologis utama, yaitu ada releksikalisasi dari pembantu sebagai strategi leksikal fundamental, juga dari framing agensi melalui konstruksi transitivitas, dan juga menempatkan PRT sebagai subjek aktif dan nominalisasi bermuatan afektif yang membangun kepedulian tanpa mengidentifikasi agen yang bertanggung jawab secara explicit. Lanjut. Oke, boleh lanjut. Ini masih membahas tentang teori 44. Oke, kita masuk ke dalam bab 5 sebagai penutup, yang dimana adanya kesimpulan berdasarkan analisis yang telah kita lakukan. Adanya bahwasannya ditarik 4 kesimpulan utama, yang mana yang pertama ini ada releksikalisasi sebagai operasi ideologis fundamental. Kemudian lanjut. Kemudian yang kedua, rekontekstualisasi ini sebagai jembatan antara praktik advokasi dan juga teks media sosial. Seperti yang telah kita analisis, unggahan Grow Up UNJ itu merupakan hasil dari rekontekstualisasi yang kompleks. Dan juga dari transformasi ini menghasilkan teks yang lebih berfokus secara emosional dan juga ideologis. Lanjut. Terus juga yang ketiga ada dari efektivitas teks dalam pengoperasian 6 dimensi, kemudian juga ada kontribusi dari metodologis model hybrid AWK, yang mana penelitian ini berhasil membangun dan memvalidasi sebuah model analisis hybrid secara kohesif dengan integrasi 3 kerangka teoris, model Tony True yang sebagai linguistis mikro, juga konsep rekontekstualisasi dan juga social actors. Lanjut. Oke, next. Oke, kita masuk ke dalam saran. Yang pertama itu penelitian selanjutnya mungkin akan diharapkan untuk mengembangkan model, sebelumnya comments-nya. Ya,
mengembangkan komen AWK. Kemudian juga yang kedua, kajian serupa itu kemudian juga yang kedua, di mana saran untuk peneliti berikutnya adanya um, ya kajian serupa untuk tidak hanya slide 34 namun juga penelitian secara runtut dan juga lengkap. Kemudian juga yang ketiga, ada juga saran model analisis hybrid ini perlu diuji penerapannya pada konten aktivisme digital. Dan juga platformnya itu berbeda dari X, TikTok, atau YouTube, dan lain-lain. Dan yang keempat itu saran penelitian ini membuka jalan untuk studi komparatif antar konten aktivisme digital dari berbagai negara. Oke, dengan memperhatikan pola-pola tentunya spesifik. Oke, lanjut. Oke, kita sampai daftar pustaka. Mungkin sekian dari pemaparan mengenai hasil analisis kami dari kelompok 11 yang mengenai analisis wacana kritis, model Tony True tentang opini publik dalam unggahan Instagram Grow Up UNJ, yang mana pembantu versus pekerja rumah tangga, why does the way we call them matter, pada slide 3 hingga 4. Oke, sekian saya Zahira Ramawati, juga rekan saya Kalista Agatha Maharani, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam, siang, sore. Terima kasih.